Oke, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah ide yang sangat powerful, yang punya potensi untuk mengubah total cara kerja pemerintahan kita. Kita akan lihat gimana caranya beralih dari ego sektoral yang terpisah-pisah menjadi satu kekuatan yang bersinergi. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih ngerasain harus ngurus surat di satu dinas, pas pindah ke dinas lain, prosesnya harus diulang lagi dari nol? Nah, pertanyaan ini relevan banget dan ini jadi titik awal kita buat ngertiin masalah yang jauh lebih besar. Nah, ini dia nih, biang keroknya, mentalitas silo. Coba bayangin, setiap kementerian atau dinas itu kayak menara tinggi yang tertutup, nggak mau saling ngobrol. Para ahli bahkan menyebut ini sebagai patologi birokrasi, semacam penyakit yang bikin sistem jadi lambat, kaku, dan nggak efektif. Kenapa ini jadi penting banget sekarang? Karena tantangan yang kita hadapi itu skalanya raksasa dan saling terkait. Mulai dari krisis iklim, disrupsi teknologi, sampai kesenjangan digital. Menghadapi masalah segede ini dengan cara yang terpecah-pecah, ya jelas nggak akan bisa. Sudah bukan pilihan lagi. Oke, biar pembahasan kita terarah, ini dia peta jalannya. Kita mulai dari masalah silo, lalu kita cari jawabannya lewat kolaborasi. Kita lihat gimana cara kerjanya, intip contoh nyatanya, dan terakhir kita lihat visinya untuk masa depan. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Masalah silo dalam pemerintahan. Di sini, kita akan bedah lebih dalam. Kenapa pendekatan yang terkotak-kotak ini pada akhirnya hampir pasti akan gagal. Nah, ini ironis banget loh. Sistem birokrasi itu kan dirancang supaya teratur. Ada hierarki, ada spesialisasi. Tapi kalau itu semua didorong terlalu jauh, malah jadi bumerang. Sistemnya jadi lamban, kaku, dan akhirnya ya itu tadi, terpecah belah. Oke, cukup soal masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Bagian kedua, jawaban kolaboratif. Dan ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan ya, ini adalah sebuah cara pandang yang benar-benar baru. Jadi, apa sih sebenarnya kolaborasi itu? Ini lebih dari sekedar kerja bareng. Kolaborasi itu adalah sebuah proses di mana orang-orang dengan keahlian yang beda-beda duduk bareng secara konstruktif buat nemuin solusi yang benar-benar baru. Sesuatu yang nggak mungkin mereka ciptakan kalau kerja sendiri-sendiri. Sekarang kita naikin lagi levelnya. Ada yang namanya tata kelola kolaboratif atau collaborative governance. Ini adalah saat pemerintah secara resmi membuka pintu dan ngajak pihak di luar pemerintahan, bisa komunitas, swasta, atau akademisi, untuk ikut serta dalam mengambil keputusan. Intinya, ini soal berbagi kekuatan untuk hasil yang lebih baik. Dan inilah bentuk tertingginya, whole of government atau disingkat WOG. Coba bayangin, seluruh kementerian, lembaga, dan dinas daerah bergerak sebagai satu tim yang solid. Nggak ada lagi urusan kementerian A atau dinas B, yang ada cuma satu, tujuan bersama untuk negara. Dan slide ini nunjukin pergeseran paradigmanya dengan sangat jelas. Kita bergerak dari cara pikir lama yang fokus pada efisiensi semata, yang seringkali malah menciptakan ego sektoral dan kompetisi, menuju cara pikir baru yang fokusnya pada integrasi, tujuan bersama, dan kolaborasi. Hasilnya jauh lebih holistik. Oke, kita udah tahu apanya, sekarang pertanyaannya gimana cara mewujudkannya. Nah, kita masuk ke bagian ketiga, mewujudkan kolaborasi. Ini adalah bagian yang paling praktis. Ada model dari Ansel dan Gash yang memberikan kita langkah-langkah yang sangat jelas. Semuanya dimulai dari yang paling fundamental, membangun kepercayaan. Tanpa ini, yang lain mustahil. Lalu lanjut dengan dialog tatap muka yang jujur, komitmen yang kuat dari semua pihak, pemahaman yang sama tentang masalah dan tujuan, dan terakhir, tetapkan target-target kecil di awal untuk membangun momentum. Jadi, poin kuncinya, ini bukan cuma soal proses atau prosedur. Ini soal membangun budaya. Di dalam budaya yang kolaboratif, perubahan itu dianggap wajar. Setiap orang merasa dihargai, perbedaan pendapat itu justru dicari, bukan dihindari, dan kerja tim lintas divisi itu jadi kebiasaan, bukan lagi sesuatu yang istimewa. Teori itu penting, tapi bukti nyata itu segalanya kan? Sekarang, mari kita lihat gimana kolaborasi ini benar-benar berjalan di lapangan dengan beberapa contoh keren langsung dari Indonesia. Coba lihat data ini deh. Di Kulon Progo, lewat inovasi program yang melibatkan banyak pihak, mereka berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Di Banyuwangi, lewat kolaborasi internal dan inovasi, indeks pembangunan manusianya meningkat. Ini bukti nyata bahwa pendekatan ini bukan cuma konsep di atas kertas, tapi beneran bawa hasil. Nah, ini menggarisbawahi satu hal yang super penting, peran kepemimpinan.
Pemimpin yang bisa bikin kolaborasi ini berhasil bukanlah manajer biasa. Mereka itu punya jiwa wirausaha, jago membangun jaringan, dan yang terpenting, mereka mampu menginspirasi perubahan yang mendasar. Dan kolaborasi itu nggak harus selalu untuk isu-isu strategis yang besar. Contohnya seperti Karta Mantul ini. Beberapa pemerintah daerah, Yogyakarta, Sleman, dan Bantul bekerja sama untuk menyelesaikan masalah praktis sehari-hari yang dirasakan langsung oleh warganya, kayak transportasi dan sampah. Efektif banget. Sekarang kita sampai di bagian terakhir. Waktunya kita tarik semua benang merahnya dan melihat ke depan, membayangkan seperti apa sih masa depan tata kelola pemerintahan yang kita inginkan. Kalau harus diringkas, intinya adalah ini. 1. Coba bayangkan kalau semua lembaga pemerintah, dari kementerian di pusat sampai dinas terkecil di daerah, semuanya bergerak ke arah yang sama untuk mencapai satu tujuan tunggal. Bukan lagi ratusan tujuan kecil yang kadang saling bertabrakan, tapi satu visi besar yang sama. Pada akhirnya, semua ini kembali ke manusianya. Tujuan utamanya adalah untuk memberdayakan generasi baru aparatur sipil negara supaya mereka bukan cuma jadi roda penggerak sistem, tapi menjadi agen perubahan yang bisa mentransformasi sistem itu sendiri dari dalam. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Kalau kita benar-benar berhasil mendobrak semua silo ini dan bekerja sebagai satu kesatuan yang utuh, potensi apa yang bisa kita buka? Kira-kira masalah super besar apa lagi yang menurut Anda bisa kita selesaikan bersama-sama? Terima kasih sudah menyimak.